Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan minggu kedua di mata kuliah pengelolaan perangkutan. Kali ini saya akan membahas mengenai fungsi dari pengelolaan atau manajemen. Materi kuliah kali ini sedikit mirip dengan pertemuan kuliah yang sebelumnya, dan ada beberapa bagian yang saya ulang untuk sebagai reminder saja. Dan fungsi dari manajemen yang akan saya jelaskan pada pertemuan ini akan saya kaitkan dengan penerapan konsep-konsep pengelolaan tata kota, seperti konsep smart city, di mana di dalamnya juga terdapat smart mobility atau smart transportation juga. Langsung saja kita awali pertemuan ini dengan penjelasan mengenai siklus perencanaan dalam manajemen. Biasanya perencanaan dimulai dengan menetapkan tujuan-tujuan, kemudian mengidentifikasi risiko yang ada, lanjut menetapkan kriteria perencanaan, menilai risiko, menghasilkan rencana aksi, lalu kemudian mengimplementasikan rencana aksi, kemudian memonitoring atau memantau dan mengevaluasi dari hasil implementasi rencana tersebut. Setelah itu, dari hasil evaluasi keberjalanan rencana-rencana tersebut, kita menetapkan tujuan-tujuan yang bertujuan menyelesaikan permasalahan yang terjadi di implementasi rencana yang sebelumnya. Kemudian, berulang lagi secara terus-menerus runtut prosesnya. Dari tujuan lagi, mengidentifikasi risiko, menentukan kriteria, dan seterusnya, sehingga kembali lagi ke menetapkan tujuan. Kemudian, terkait fungsi manajemen, dapat dibedakan berdasarkan skala kecil, skala sedang, skala besar, dan skala perkotaan. Dan yang terakhir, smart cities, di mana sebagai hasil manajemen yang sudah berkualitas. Ini sebagai contoh terkait manajemen skala kecil, di mana terdapat 3 fungsi manajemen, yaitu planning, operating, dan monitoring. Ini saya ambil terkait manajemen dari suatu bisnis peternakan, di mana di perencanaan kita perlu adanya perencanaan terkait pembangunan dan prioritas tujuan dibangunnya manajemen bisnis peternakan ini. Kemudian kita lakukan inventarisasi dan nilai sumber daya, mengidentifikasi, menganalisis alternatif, serta pemilihan alternatif atau terkait kombinasinya. Dan pada operating, kita harus mengoperasikan secara organisasinya seperti apa, melakukan staffing, pengarahan, serta motivasi baik itu insentif secara keuangan maupun psikologis. Dan yang terakhir adalah terkait monitoring, yaitu dengan mendapatkan dan menjaga informasi dan menganalisis informasi untuk mengukur kinerja dan mendiagnosis masalah. Sedangkan kalau manajemen dalam skala sedang terdiri dari 4 manajemen fungsi, yaitu ada planning, lalu ada organizing, ada leading, dan ada controlling atau perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Di sini dijelaskan dengan menggunakan ilustrasi kegiatan fungsi-fungsi manajemen ini dalam proses manajemen. Biasanya dimulai dari planning terlebih dahulu. Kemudian organizing, lalu leading, lalu controlling, dan kembali lagi ke planning. Dan planning ini meliputi menentukan tujuan, menetapkan strategi, dan mengembangkan subplan-subplan untuk mengkoordinasikan kegiatan. Kemudian organizing menjelaskan tentang menentukan apa yang perlu dilakukan, bagaimana itu akan dilakukan, dan siapa yang melakukannya. Lalu leading berupa mengarahkan dan memotivasi semua pihak yang terlibat dalam menyelesaikan suatu konflik. Dan terakhir, yaitu controlling berupa memantau kegiatan untuk memastikan bahwa mereka terselesaikan sesuai rencananya. Dan ini manajemen fungsi yang disingkat PLOC, yaitu ada planning, leading, organizing, controlling, di mana planning itu terdiri dari menetapkan tujuan, menetapkan rencana, dan strategi. Sedangkan leading itu berupa seperti motivating, pengarahan,
menginformasikan, dan penyelesaian masalah. Dan organizing itu lebih terkait apa, di mana, kapan, bagaimana, siapa, dan kenapa suatu tindakan itu perlu dilakukan. Dan terakhir ada controlling berupa monitoring, penilaian, dan terakhir mengkoreksi suatu hal yang salah. Dan ini juga masih terkait 4 fungsi manajemen, di mana ada planning, perencanaan dan pengambilan keputusan, ada pengorganisasian, leading, dan kemudian ada controlling gitu ya. Di mana perencanaan itu yaitu sekali lagi menentukan tujuan organisasi dan cara untuk mencapainya. Kemudian ada pengorganisasian, yaitu menentukan bagaimana mengelompokkan kegiatan dan sumber daya yang terbaik. Kemudian ada leading, yaitu dengan cara memotivasi anggota organisasi agar bekerja untuk kepentingan terbaik organisasinya. Dan pengendalian, yaitu dengan mengawasi dan mengoreksi kegiatan yang sedang berlangsung agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian pengelola memiliki beberapa peran dan di masing-masing peran juga memiliki fungsi tersendiri. Yang pertama ada peran interpersonal, yaitu pengelola harus bisa berperan sebagai figurehead atau sosok kepala, kemudian sebagai pemimpin dan penghubung, terutama dalam penghubung komunikasi. Nah, ini tentang fungsi-fungsi manajemen dalam skala besar yang terdiri dari 5 fungsi, yaitu planning, organizing, staffing, directing, dan controlling. Jadi perbedaan antara yang medium scale dan large scale terletak pada fungsi staffing dan directing. Dan ini biasanya kita singkat dengan POLCA ya. POLCA itu planning, organizing, leading, controlling, dan kemudian terakhir ada achieving. Jadi perencanaan itu terkait tujuan, strategi rencana, dan ini pengorganisasian bagaimana cara melakukan, siapa yang melakukan, dan apa yang perlu dilakukan. Dan ini terkait leading, yaitu bagaimana mengarahkan, memotivasi, dan menyelesaikan konflik yang ada. Dan terakhir terkait pengawasan terhadap kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana, supaya jadi 4 fungsi ini tuh kita lakukan agar mampu mencapai suatu tujuan organisasi itu yang sesuai rencana, seperti itu. Dan ini sebagai contoh di dunia realita di mana manajemen HR suatu perusahaan juga menerapkan 5 fungsi manajemen, mulai dari planning, staffing, hingga controlling. Contohnya dalam planning, manajer HR itu menentukan plan-nya gitu, seperti menentukan tujuannya, standar, mengembangkan peraturan dan prosedur, dan sebagainya. Kemudian manajer tersebut juga melakukan controlling untuk menentukan standarnya, dan organizing, leading, staffing, dan sebagainya. Kemudian bagian ini menjelaskan mengenai fungsi manajemen berdasarkan pemikiran dari Henry Fayol, yang mana Henry Fayol adalah seorang teoris manajemen atau administrasi asal Prancis, yaitu berdasarkan pemikiran Henry Fayol terdapat 5 fungsi, yaitu ada planning, organizing, staffing, directing, dan controlling. Ya, lagi-lagi kalau planning itu biasanya menghasilkan rencana dari aksi-aksi untuk rencana jangka pendek, menengah maupun panjang. Kalau organizing terkait bagaimana mengorganisasi sumber daya, khususnya SDM, dengan cara yang terbaik. Dan staffing, di mana kita harus bisa memposisikan orang yang tepat, pekerjaan yang tepat, serta waktu yang tepat. Dan directing, termasuk memimpin, memotivasi, mengkomunikasikan, dan mengkoordinasikan, di mana komunikasi dan koordinasi ini itu bertujuan untuk mendorong karyawan-karyawan kita itu untuk dapat bekerja secara efektif dalam mencapai rencana organisasi tersebut. Dan terakhir tentu saja ada pengendalian yang berupa peninjauan dan pengawasan yang gunanya untuk mengevaluasi progres yang tidak sesuai dengan rencana serta melakukan koreksi baik dalam rencana maupun pelaksanaannya.
Nah, ini terkait perinciannya, planning. Jadi planning itu merupakan proses yang digunakan suatu pengelola untuk mengidentifikasi dan memilih tujuan serta tindakan yang tepat untuk sebuah organisasi. Dan fungsi perencanaan itu menentukan seberapa efektif dan efisien suatu organisasi serta menentukan strategi untuk organisasi tersebut. Nah, ini contohnya pada Subway ya. Subway itu perusahaan franchise ya dari Amerika. Subway tersebut itu menentukan tujuan, melakukan peluncuran produk baru, pengenalan skema baru, survei pasar, dan lain-lainnya yang dilakukan oleh Subway tersebut. Contohnya, Subway itu memperkenalkan suatu rasa Italia, yaitu suatu rasa baru dengan harga tertentu untuk meningkatkan basis pelanggannya. Terutama ini di Malaysia ya, soalnya ini ringgit Malaysia gitu. Dan survei pasar yang dilakukan Subway ini itu dilakukan untuk mengetahui apa yang lebih banyak diminati. Sebagai contoh, survei yang dilakukan terkait permintaan pasar. Lalu terkait organizing. Jadi organizing ini salah satunya dengan cara membuat struktur dan sistem pekerjaan, serta mengatur sumber daya untuk mencapai tujuan. Salah satu aspek dari fungsi organisasi ini adalah mengatur pekerjaan dengan membagi tugas. Aspek penting lainnya yaitu memperhitungkan orang dengan pekerjaan melalui pendelegasian pekerjaan dan kewenangan untuk mengendalikan sumber daya organisasi. Dan lingkup utama dalam organizing itu ada sumber daya dan tanggung jawab per individu. Nah, untuk staffing ada slogan yaitu better staffing leads to happier people, atau manajemen kepegawaian yang lebih baik akan mengarah ke orang yang lebih bahagia. Jadi, pengelolaan dengan staffing yang baik akan membuat orang lebih bahagia. Staffing adalah fungsi manajerial untuk mengisi dan menjaga posisi yang terisi dalam suatu struktur organisasi. Hal tersebut dilakukan dengan pertama, membuat persyaratan untuk tenaga kerja atau pegawai, kedua, melakukan rekrutmen, ketiga, melakukan seleksi, keempat, penempatan, lalu ada promosi, dan terakhir, dengan melakukan penilaian dan pengembangan pegawai untuk mengisi peran yang dirancang dalam organisasi. Nah, dalam controlling sendiri, biasanya pengelola itu melakukan evaluasi sebaik apa organisasi ini mencapai tujuannya, dan mengevaluasi dalam mengambil tindakan perbaikan untuk meningkatkan kinerja organisasinya. Jadi, hasil dari fungsi controlling ini tiada lain adalah sebagai pengukuran kinerja yang akurat dan pengukuran regulasi yang efektif dan efisien. Nah, ini contoh lagi di perusahaan Subway, peningkatan penjualan dan permintaan yang konsisten menunjukkan bahwa kegiatan dilakukan sesuai dengan rencana dan sumber daya organisasi digunakan secara efektif dan efisien. Kemudian, apa sih controlling dalam suatu manajemen? Jadi, controlling itu terdiri dari memverifikasi apakah yang terjadi telah sesuai dengan rencana yang diadopsi, arahan dan prinsip yang telah ditetapkan. Dan pengendalian ini gunanya untuk memastikan bahwa terdapat pemanfaatan yang efektif dan efisien terhadap penggunaan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan. Serta pengendalian juga berguna untuk mengukur penyimpangan-penyimpangan kinerja aktual dari kinerja standar yang telah diberlakukan, serta mampu menemukan penyebab penyimpangan tersebut dan membantu dalam mengambil tindakan korektif dari penyimpangan tersebut. Dan ini memaparkan terkait macam-macam fungsi manajemen dalam skala perkotaan, di mana yang membedakan dengan skala besar itu adalah coordinating, reporting, dan budgeting. Dan biasanya kita singkat sebagai POSCORP. Ya, ini POSDCORP biasanya untuk mempermudah menghafal ya. Jadi ada P-nya planning atau perencanaan atau merancang ya.
O, organizing, mengelola. S, staffing, terkait pekerja biasanya. Directing, itu pengarahan. CO itu coordinating ya, jadi bukan C sendiri, O sendiri, tapi ini campur ya, yaitu untuk penyelarasan. Lalu ada reporting, R, dan B terakhir budgeting, terkait pendanaan. Dan koordinasi adalah inti dari suatu manajemen. Karena koordinasi merupakan penghubung dari komunikasi dan informasi antara masing-masing anggota, sehingga suatu kegiatan dapat mencapai tujuannya secara efisien dan efektif. Dan gambar piramida ini menunjukkan skala infrastrukturnya, di mana semakin ke bawah, ya, daerah cakupannya itu semakin luas. Sehingga dampak yang diberikan oleh infrastruktur-infrastruktur yang ada di dalam masing-masing area ini, itu memberikan pola pembangunan di suatu wilayah yang semakin besar pula. Jadi misalnya kayak di dalam ini, mulai dari infrastruktur lokal yang terdiri dari kolam, perpustakaan, jalan lokal, itu dampak infrastrukturnya pasti lebih kecil jika dibandingkan dengan pembangunan infrastruktur semacam pengadaan jaringan listrik, SPBU, mungkin semacam PDAM, dan telekomunikasi hingga bandara yang dampak infrastruktur terhadap pola pembangunan itu semakin besar jika dibandingkan dengan terkait pembangunan jaringan jalan lokal. Kemudian yang terakhir, kita memasuki lingkup smart cities atau masuk ke arah manajemen mutu. Jadi di smart cities ini ada beberapa konten ya, dari mulai smart economy, biasanya mulai dari smart environment, didukung juga adanya smart government, smart living, smart mobility, dan smart people yang berkecimpung di dalamnya. Biasanya kalau smart environment tuh lebih terkait serba green ya, baik green buildings, green energy, green urban planning, green transportation, dan lain-lain. Lalu ada smart government, lalu didukung dengan smart living yang terkait kesehatan, keamanan, dan kebahagiaan, biasanya seperti itu. Ya, smart mobility itu biasanya didukung dengan ditandai dengan adanya mixed modal access, atau biasanya keterpaduan antar moda. Jadi semakin modanya semakin banyak yang terpadu, itu semakin smart untuk mobility-nya. Hingga ada smart people yang secara memiliki inclusive society dan embrace creativity, dan terakhir ada smart economy yang sangat unggul di entrepreneurship dan innovation, productivity, dan local and global interconnectedness. Dan ini merupakan siklus keberjalanan perencanaan smart city yang berkelanjutan. Jadi ini ada kaitannya dengan yang tadi ya. Jadi biasanya sih siklusnya itu saling memutar gitu ya, berulang-ulang gitu. Dan saling mempengaruhi tentunya. Jadi smart mobility itu nanti mempengaruhi smart environment itu mempengaruhi smart living mempengaruhi smart economy, dan seterusnya. Hingga berulang secara terus-menerus. Itu yang dikatakan smart cities planning sustainability. Dan ini konsep berlian lebih baik untuk memahami konsep kota pintar ya, terutama tentang faktor-faktor yang menunjang smart city. Jadi di sini ada terkait dari smart mobility, tentu saja ada terkait smart infrastructure, smart teknologi tentunya, dan smart healthcare, smart citizen, dan sebagai lainnya, hingga smart energy, smart building, dan smart governance yang mengaturnya. Dan oh ya, kita kembali lagi ya.
Smart City atau kota pintar ini juga dapat meningkatkan pengalaman masyarakat dalam perjalanan dan transportasi melalui tata kelola kebijakan operasional yang efektif untuk pengoptimalan rute, pengelolaan hasil atau pendapatan, dan kepatuhan terhadap peraturan seperti penerapan FAA ya atau Federal Aviation Administration itu untuk maskapai penerbangan. Sebagai contoh, ini ada Smart Mobility atau transportasi pintar, bahasa Indonesianya seperti itu. Contohnya adalah integrasi tarif multimoda, lalu layanan berkemampuan geospasial untuk meramalkan lalu lintas secara berkala. Biasanya kalau yang kita lihat ada juga e-toll, smart smart parking ya, parkir pintar, ada smart toll, dan kendaraan listrik. Kemudian ada manajemen informasi lalu lintas yang bertujuan untuk mengurangi kemacetan, meningkatkan mobilitas, mengurangi konsumsi energi, dan memberikan keamanan. Lalu ada smart healthcare, itu contohnya seperti otoritas perencanaan suatu kota itu harus menyediakan akses ke fasilitas perawatan kesehatan terbaik melalui sistem terintegrasi yang melacak kualitas obat farmasi dan insiden keamanan perangkat medis. Tujuannya tidak lain adalah agar fasilitas medis dapat dijangkau oleh setiap warga negara. Menyediakan fasilitas perawatan kesehatan yang lebih ramah lingkungan dan lebih aman dari bencana dan dampak perubahan iklim. Jadi, ya intinya teknologi di dalam Smart Diamond ini itu memainkan peran yang tak terhindarkan dalam membangun suatu smart city. Sehingga seiring dengan teknologi yang terus memperkenalkan teknik dan peralatan atau fasilitas kesehatan baru, teknologi tersebut harus dimanfaatkan untuk membuat kota pintar menjadi lebih pintar lagi. Dan nah, ini diagram ini mengilustrasikan salah satu contoh yang dikembangkan oleh Zengil untuk mendukung inisiatif kota cerdas atau smart city juga ya. Tujuannya pengembangan tools ini itu adalah untuk memberikan dukungan sistematis untuk mengumpulkan informasi dan mengidentifikasi prioritas dalam suatu proses perencanaan, di mana sebuah rangkaian untuk memetakan masalah dan memvisualisasikan suatu proyek untuk memulai proyek baru, dan untuk memungkinkan para ahli proyek perencanaan tersebut untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam prosesnya jika diperlukan untuk membangun sistem yang efektif untuk komunikasi lintas disiplin IMO. Jadi ini banyak sekali ya lintas ilmunya ya. Ada smart, ada terkait ahli transport, lalu ada terkait ahli pemodelan, jaringan air bersih, makanan, pangan, dan kesehatan. Lintas disiplin ilmu ini itu dapat menunjang keberhasilan dalam suatu smart city. Jadi semakin banyak yang terlibat, semakin banyak ahli yang terlibat dalam proses menuju smart city sini, maka akan semakin semakin tujuannya akan semakin tercapai untuk mendukung terciptanya suatu smart city. Oke, sekian pertemuan kuliah pada pertemuan kali ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga bermanfaat untuk Anda semua. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.